sampaikan lebih banyak Ustazah Aini terkait dengan ibadah terkait darah, tidak bisa tidak bisa mengingkari takdir kita sebagai wanita, tentunya berkait dengan darah ya, baik itu mungkin haid, nifas itu, sehingga informasi dan pengetahuan tentang darah ini tentunya sangat-sangat penting untuk kita semua. Dan mungkin tidak perlu saya berpanjang lebar, nanti akan kita dengarkan bersama-sama, kita akan belajar bersama-sama terkait dengan fikih darah manusia. Insya Allah ini akan sangat bermanfaat buat kita semua dan berkah juga untuk kita semua. Demikian mungkin apa yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, dan sekaligus saya akan membuka webinar pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Dharma Wanita Persatuan Ditjen Peringanan Tangkap, Ibu Kristiana Yuniarti Suherman, yang telah menyampaikan sambutannya pada acara webinar pagi hari ini. Dan acara webinar pada pagi hari ini secara resmi dibuka. Ibu-ibu hadirin yang kami hormati, tiba saatnya kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi dengan tema yang sangat menarik, fikih darah wanita, oleh narasumber yang luar biasa, yang sangat kompeten di bidangnya, Ustazah Aini Aryani LCMA, sekaligus dirangkai dengan diskusi dan tanya jawab yang akan saya pandu. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan narasumber kita, yaitu Ustazah Aini Aryani LCMA. Beliau merupakan lulusan S2 Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, dan juga pernah mengenyam pendidikan S1 Fakultas Syariah dan Hukum Internasional Islamic University Islamabad, Pakistan. Saat ini beliau menjadi tim asatid Rumah Fikih Indonesia, redaktur www.rumahfikih.com, dosen Sekolah Fikih e-learning sekolahfikih.com, dan juga menjadi narasumber dalam program Islam Itu Indah, Tanya Hasanah, dan Mozaik Islam. Alhamdulillah, Ustazah Aini pada pagi hari ini selalu sehat untuk membahas secara mendalam berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu fikih darah wanita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Baik, Ustazah sehat? Alhamdulillah. Kalau begitu langsung saja kami persilahkan kepada narasumber Ustazah Aini Aryani LCMA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Wanita Persatuan dan para jajarannya, para pengurus, anggota, seluruh undangan yang tidak kami sebutkan nama satu-satu tanpa mengurangi hormat kami. Alhamdulillah, rasanya ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan kesehatan panjang, rezeki yang berkah, umur yang berkah juga, dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang fikih darah wanita sebagaimana tema yang ditentukan oleh panitia.
tema ini sangat-sangat penting sekali untuk dibahas oleh setiap perempuan. Karena jamaah sekalian, ini mohon izin saya boleh share screen sendiri atau panitia yang akan bantu atau gimana Ibu? Silakan Ibu jika ingin share screen sendiri. Oh ya, saya izin nanti share screen sendiri kalau diperkenankan. Terima kasih banyak. Ya, tema haid, istihadah, nifas ini sangat-sangat penting untuk dibahas oleh setiap perempuan karena berkaitan dengan ibadah kita. Kalau kita tidak bisa membedakan jenis darah apa yang keluar dari badan kita akan kebingungan untuk menentukan ibadah apa yang akan kita lakukan. Misalnya ini sebetulnya haid atau bukan ya. Saya kalau haid gak boleh sholat, haram saya sholat. Tapi kalau saya suci, saya wajib sholat. Ini istihadah atau haid ya? Ini nifas atau bukan ya? Kadang-kadang ada seorang ibu yang sudah keluar darah menjelang persalinan pada saat kontraksi, entah itu pembukaan 1, pembukaan 2, sampai menjelang pembukaan 10. Bayi belum keluar, tapi sudah terjadi perdarahan. Kadang-kadang bingung juga menentukan ini sudah nifas atau belum. Karena kalau ternyata belum nifas, berarti masih wajib sholat, tapi kalau sudah nifas malah justru tidak boleh sholat. Begitu juga kalau terjadi di bulan Ramadan. Misalnya, ternyata saya pikir saya sudah suci, sudah bersuci dari malam hari, sudah berniat untuk berpuasa, sudah sahur dan memulai puasa, ternyata siang-siang keluar lagi flagnya. Nah, ketika keluar lagi flagnya ini, apakah kelanjutan dari haid atau bukan? Kalau ternyata masih menjadi kelanjutan dari haid dan masih berstatus haid, berarti puasa yang saya lakukan pada hari ini itu menjadi batal dan harus saya qadha. Tapi kalau ternyata flag ini hanyalah istihadah saja, berarti saya masih bisa melanjutkan puasa ini dan tidak perlu saya qadha nanti. Nah, kalau misalnya kaitannya dengan hubungan badan juga dengan suaminya, ini juga pasti membingungkan nanti, apakah sudah boleh ataukah tidak boleh. Karena kalau ini istihadah, oh berarti diperbolehkan, asalkan dokter memperbolehkan. Tapi kalau ternyata masih berstatus haid, oh berarti tidak boleh. Hal-hal seperti inilah yang membuat kita menjadi penting untuk tahu dan memilah, menentukan darah apa yang keluar dari badan kita. Baik, jamaah sekalian, kalau memang admin mau men-share screen, nggak apa-apa Ibu, tapi kalau tidak, saya bisa share screen sendiri. Ini bagusnya bagaimana Ibu moderator? Saya share screen sendiri atau di-share sama admin? Silakan Ustazah jika ingin men-share screen sendiri. Baik, terima kasih. Baik. Haid dan istihadah seperti apa ketentuan dalam syariat Islam? Ada beberapa sebelumnya kita akan bahas dulu bahwa haid ini masuk dalam jajaran penyebab janabah atau penyebab hadas besar di mana kita wajib mandi setelah mengalaminya. Ada 6 hal yang membuat kita jadi wajib untuk mandi. 3 diantaranya hanya terjadi pada perempuan saja, sedangkan 3 yang lainnya lagi terjadi pada laki-laki dan perempuan. Adapun 3 hal yang hanya terjadi pada perempuan saja, antara lain yang pertama adalah haid. Kemudian yang kedua nifas, yang ketiga melahirkan. Ini hanya terjadi pada perempuan tulen saja ya Bu ya. Kalau ada perempuan jadi-jadian yang tadinya dia laki-laki operasi kelamin kayaknya nggak akan mengalami gitu. Karena yang diubah atau dioperasi mungkin hanya kelaminnya saja. Tapi belum ada ya teknologi kedokteran yang bisa membuat rahim buatan bagi perempuan yang transgender ya. Nah, haid, nifas dan melahirkan ini wajib untuk mandi. Kalau misalnya kita bertanya-tanya kenapa poin nifas dan melahirkan ini dipisahkan poinnya ya. Nifas ini
adalah darah yang keluar setelah rahim kita kosong dari kehamilan. Jadi kalau misalnya kita sudah melahirkan, ya keluar darah itu disebut sebagai darah nifas. Tapi kalau melahirkan dan ternyata tidak keluar darah, ya memang anomali ya, sangat jarang sekali. Tapi kalau misalnya ada orang melahirkan tapi dia tidak mengalami perdarahan, misalnya dia sesar, dia keluar darah dari perutnya saja, tapi begitu dijahit dia tidak keluar darah dari kemaluannya misalnya, nah ini berarti dia hanya melahirkan saja tapi tidak mengalami nifas. Kalau itu terjadi pun dia wajib untuk mandi karena melahirkan itu sendiri menyebabkan hadas besar. Kemudian yang keempat adalah 4, 5, dan 6. Ini terjadi pada laki-laki dan perempuan, yaitu hubungan seksual pastinya laki-laki dan perempuan. Kemudian keluar air mani ini juga terjadi pada laki-laki dan perempuan. Ya, jadi kalau misalnya ada orang keluar air mani tanpa berhubungan badan, misalnya anak remaja kita laki-laki yang mimpi basah, dia keluar air mani tapi tidak berhubungan badan, ini mereka wajib mandi. Keluarnya air mani walaupun tanpa hubungan badan ini juga wajib mandi. Nah, kalau perempuan apakah keluar air mani juga? Hal ini pernah ditanyakan oleh seorang sahabat, ada juga sahabiah yang perempuan bertanya pada Nabi. Seorang perempuan bertanya sama Nabi, ya Rasul, apakah kami perempuan ini keluar air mani juga? Lalu Nabi mengatakan, iya, idza ra'atil ma'a ightasalat. Kalau memang perempuan itu saat berhubungan badan dia menyaksikan ada air atau cairan yang keluar dari kemaluannya, maka dia wajib untuk mandi. Ya. Lalu ada laki-laki juga yang bertanya pada Nabi, ya Rasul, apakah para perempuan itu keluar air mani juga seperti kita laki-laki? Nabi menjawab, famin ainal muslah. Kalau tidak, maka dari manakah kemiripan antara ibu dengan anaknya? Secara implisit, Nabi menjelaskan bahwa air mani itu keluar juga dari perempuan, gitu. Yang ciri-cirinya air mani baik laki-laki atau perempuan itu adalah alma, cairan ya, as-sakhin yang kental, alladzi yakhruju tadaffukan yang keluarnya itu dengan cara memancar. Nah, inilah nanti yang menjadi pembeda antara air mani dengan madhinya perempuan. Perempuan kadang keluar madhi, kadang keluar mani. Gitu ya. Ini mohon maaf ibu-ibu sekalian agak vulgar memang ya. Tapi harus kita jelaskan karena menjadi tanggung jawab ilmiah kita. Nah, kalau madhi itu keluar dari seorang perempuan ketika dia bersyahwat, mungkin dia sedang melakukan percumbuan dengan suaminya, lalu keluar yang orang bilang cairan di kemaluannya, tapi tidak sampai pada klimaksnya. Tapi kalau dia keluar sampai pada klimaks yang kita kenal dengan kata orgasme, nah itu bukan darah. Cairan yang keluar disebut sebagai air mani. Dan keluarnya air mani ini wajib mandi. Sementara cairan yang lain tidak mewajibkan mandi, hanya membatalkan wudhu saja. Jadi nanti kalau kita bicara tentang cairan-cairan yang keluar pada perempuan, itu ya bukan darah ya, tapi cairan, nanti ada mani, ada wadi. Kalau kita bicara darah, kemudian yang terakhir yang menyebabkan seorang perempuan atau laki-laki wajib mandi adalah kalau seorang perempuan ya, tadi saya di mute. Baik. Yang terakhir adalah meninggal dunia. Meninggal dunia ini menyebabkan seseorang wajib mandi, tapi tentu nggak boleh mandi sendiri, harus dimandikan ya. Nah, maka apa hukumnya memandikan jenazah muslim? Hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau ada seorang muslim yang meninggal dunia dan tetangganya, keluarganya membiarkan dan tidak memandikannya, maka semuanya jadi berdosa. Kecuali jenazah yang syahid di medan perang, ini tidak dimandikan. Ya. Tapi kalau misalnya meninggalnya bukan karena jihad fisabilillah, ya karena apalah meninggalnya, maka dia wajib dimandikan oleh orang yang ada di sekitarnya. Makanya meninggal dunia menjadi penyebab wajibnya dia dimandikan.
Nah, yang akan kita bahas pada hari ini adalah poin yang pertama, yaitu haid yang hanya terjadi pada perempuan saja. Bagaimana kita